Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nandawati Yunus. Saya dari kelas 2A Bimbingan dan Konseling akan memaparkan materi pengertian jurnal. Pengertian jurnal merupakan sebuah publikasi ilmiah yang dimana di dalamnya akan terdapat berbagai macam bentuk dari artikel yang dimana kemudian secara umum akan terbit di dalam waktu interval tertentu. Biasanya naskah dari artikel tersebut akan ditulis dalam sebuah jurnal sehingga akan dilakukan review dan juga dilakukan evaluasi terhadap tim reviewer ke dalam meja editorial dari sebuah jurnal tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Steven Kalalo dengan NIM 11141618. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistematika jurnal. Yang pertama yaitu judul. Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Dengan membaca judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Judul tidak boleh memiliki makna ganda. Disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata, dan jurnal harus berbahasa Indonesia dan lebih dari 10 kata. Jurnal berbahasa Inggris, judul ditulis dengan atas halaman menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Terus yang kedua yaitu abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Cara mudah untuk menulis abstrak adalah mengutip poin-poin paling penting di setiap bagian jurnal. Kemudian menggunakan poin-poin untuk menyusun deskripsi singkat tentang jurnal yang telah dibuat. Penulisan abstrak diketik menggunakan satu spasi. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang dan mengapa penelitian dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut. Penulisan diketik dengan 2 spasi dan kurang lebih 4-6 halaman. Yang keempat yaitu bahan dan metode penelitian. Bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan. Penelitian menjelaskan desain, percobaan peralatan, metode pengumpulan data, dan jenis pengendalian. Jika percobaan dilakukan di alam, maka penulis menggambarkan daerah penelitian, lokasi, dan juga menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Aturan umum yang perlu diingat adalah bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar agar bisa dipublikasikan. Penulisan metode diketik dengan 2 spasi dan kurang lebih 1 halaman. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samrin Abdul. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari sistematika jurnal. Yang kelima adalah hasil. Hasil pembahasan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah sebagai laporan observasi tentang penilaian terhadap sesuatu. Berikutnya adalah pembahasan. Yang keenam, pembahasan penelitian termasuk gagasan peneliti yang terkait dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang diamati. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di BAB. Kesimpulannya berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Yang kedelapan adalah daftar pusaka. Daftar pusaka adalah sebuah daftar di bagian terakhir dan bagian terpenting dalam suatu laporan penelitian. Demikian, Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Regina Jibu. Saya akan membawakan materi tentang manfaat jurnal penelitian. Banyak manfaat yang bisa diambil dari sebuah jurnal penelitian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan yang sahih dan ilmiah untuk dijadikan referensi pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai bahan referensi penelitian yang akan menguji kesahihan yang sudah diyakini benar sebelumnya. Yang ketiga, sebagai media bertukar informasi, memaparkan secara ilmiah berdasarkan fakta yang ada. Manfaat lain dari jurnal penelitian dalam penulisan karya ilmiah yaitu untuk membantu peneliti merumuskan hipotesis yang dibuat. Dengan membaca berbagai penelitian terdahulu akan menjadi patokan bagi peneliti untuk menentukan hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian yang akan dilaksanakan. Untuk menghindari plagiarisme atau penciplakan, langkah ini dilakukan dengan menuliskan dan merumuskan persamaan, perbedaan, serta kelebihan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Tentu, jika tidak ada perbedaan dan kelebihan penelitian sekarang dengan penelitian yang lalu, buat apa dilaksanakan penelitian? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trina Rauf dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan ciri-ciri jurnal penelitian yang sebaiknya ada pada jurnal penelitian. Yang pertama, pilih jurnal yang bahasanya mudah dimengerti. Yang kedua, pastikan dalam jurnal tersebut terdapat gambar kerangka penelitian yang digunakan. Yang ketiga, periksa apakah dalam jurnal tersebut terdapat bagian yang menyajikan kuesioner atau minimal ada penjelasan tentang definisi operasional dan indikator penelitian. Yang keempat, periksa bagian belakang jurnal jika ada bagian eksekutif summary. Yang kelima, periksa daftar pustaka jurnal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni MD Jalal. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membawakan materi cara membuat jurnal dengan baik. Yang pertama itu cara membuat judul jurnal. Dalam pembuatan judul jurnal harus jelas. Judul akan memudahkan pembaca dalam mengetahui inti jurnal keseluruhan. Terus yang kedua itu membuat abstrak. Setelah jurnal, yang harus diperhatikan adalah abstrak. Sekilas abstrak hampir sama dengan ringkasan, tapi sebenarnya berbeda. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Terus yang ketiga itu membuat pendahuluan. Setelah abstrak, bab pendahuluan. Pendahuluan adalah pernyataan dari kasus yang sedang Anda selidiki.
Di bagian ini kita harus memberikan informasi kepada pembaca untuk memahami tujuan spesifik dalam rangka teori yang lebih besar. Pada bagian ini juga mencangkup latar belakang masalah seperti ringkasan dari setiap penelitian yang telah dilakukan dan bagaimana sebuah percobaan akan membantu untuk menjelaskan atau memperluas pengetahuan dalam bidang umum. Terus yang keempat itu membuat bahan dan metode. Selanjutnya adalah menentukan bahan dan metode. Dalam bagian ini adalah Anda akan menjelaskan tentang proses percobaan yang dilakukan. Informasi yang dijelaskan di sini mencakup desain percobaan, peralatan yang dipergunakan, metode dalam pengumpulan data, gambaran lokasi dan jenis pengendalian. Perlu diperhatikan dalam bagian ini kita harus menjelaskan secara rinci dan jelas. Sekian dan terima kasih. Saya Basuki kembali dari kelompok 2 akan menjelaskan materi saya tentang menulis hasil percobaan penelitian. Pada bagian hasil, Anda dapat menyajikan data yang ringkasannya tinjau bentuk tabel maupun. Perlu diingat dalam bagian ini informasi yang diberikan hanya hasil yang disajikan, tidak ada interpretasi dan kesimpulan dari data yang Anda dapat. Sebuah data yang disajikan dalam bentuk atau gambar menggunakan teks naratif dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pembahasan jurnal dari data yang sudah Anda dapatkan, Anda harus bisa membahas. Pada bagian pembahasan Anda bisa menafsirkan data-data yang ada dengan pola yang diamati dari setiap hubungan antar tabel percobaan. Yang penting relasi antar variabel yang dapat dilihat dengan jelas. Anda harus mempunyai penjelasan yang berbeda dari hipotesis atau hasil yang berbeda atau serupa dengan setiap percobaan terkait dengan yang dilakukan orang lain. Perlu dicatat setiap percobaan yang dilakukan merujuk pada dasar atau kecenderungan jadi jika memang menemukan hasil negatif, Anda bisa menjelaskan apa penyebabnya. Barangkali dari tersebut Anda justru penting yang harus diubah pada dan penelitian selanjut. Kesimpulan jurnal dari semua membuat sebuah kesimpulan dari keseluruhan percobaan yang telah dilakukan. Intinya itu merujuk kembali pada pernyataan pendahuluan dari set data yang diperlukan. Terakhir, daftar ke jurnal. Saat membuat jurnal, jangan lupa mencantumkan daftar pustaka. Pada halaman terakhir, bagian daftar pustaka bukan kumpulan dari nama-nama literatur, kita gunakan sebagai referensi dalam jurnal. Dari keseluruhan informasi yang berupa kutipan, kita harus menuliskan daftar pustaka sesuai dengan aturan penulisan daftar yang baik. Terima kasih.